bukan itu, masing-masing orang berbeda. Pokoknya seputar inti masalah tauhid. Bukan pertanyaan marabuka. Kalau marabuka itu sudah dibocorkan kiai-kiai ustaz-ustaz itu semua orang hafal. Makanya aku berkelakar kemarin sama anak-anak. Kalau itu pertanyaannya enak, aku bisa bawa kerpean. Mau sudah tahu jawabannya kok. Ibarat ujian sudah tahu jawabannya semua. Aku bawa kerpean. Besok sebelum aku wasiat, sebelum aku meninggal, wasiat sama keluarga saya. Besok kalau ini masukkan ke kafan saya. Untuk nanti kalau ditanya malah kalau pertanyaannya itu ya tanyanya lupa itu logikanya Ustaz Muhyiddin saja agak menggelitik tapi memang agak saya kira orang ustaz sekarang ini jarang yang menerangkan hal kayak gini. Jarang yang dibahas itu pertentangan khilafiyah, masalah hukum ini, hukum itu gitu, sampai cakar-cakaran gitu. Kalau masalah akidah ini penting. Anak-anak akidah itu nggak bisa. Kalau tidak sesuai dengan akal dan standar gitu itu nanti tetap nggak pakai mental siapa. Nah itu tadi Tuhan kok sama dengan makhluk, menurut logika saya. Ya piye? Enggak masuk akal. Untuk apa aku membuat dia? Kalau guruan kiai saya. Tapi guruan seperti itu tuh membuat rangsangan berpikir saya lebih jauh lagi, lebih tinggi lagi. Iya kan? Ya, ya daripada pakai kok kamu sembahyang bilang nyata lah ya kan gitu. Ganti aja Tuhan yang lebih hebat daripada dia kan, kalau sama ya dengan makhluk dengan kita ya kan. Gitu. Yang kita tahu dia lebih hebat, yang sudah jelas-jelas di depan mata kita loh. Nyembah itu kan mengagungkan atau apa ya, kita ini ngakui kelemahan, ngakui kekurangan kita sebagai hamba untuk jadi mengagungkan sama yang lebih kuasa, lebih segala-galanya daripada kita. Itu persembahan kita itu cuma sedikit kayak itu. Persembahan itu sesuatu itu asli apa enggak? Makanya kalau ketika ranah tasawuf, kau ibarat ngasih sesuatu ke Allah, barang itu yang bekasnya itu asli apa enggak? Persembahan. Contohnya bahasa kita, bahasa satu itu ikhlas apa enggak? Asli itu ikhlas. Ikhlas itu asli. Contoh emas. Emas ini wujudnya sama-sama warna kuning, persis sama bentuknya, tapi itu emas imitasi atau palsu, tidak tulus. Itu ya tidak bisa diterima. Lalu dia yang maha agung kok menerima barang palsu? Karena kamu ngasih presiden orang yang agung barang yang palsu, emas tapi palsu. Kamu sama dengan ngejek udah? Sama dengan ngejek kita. Persembahannya sesuatu yang sangat berharga, sangat bermutu. Itulah kita ini, kalau kajian kita lebih tinggi dari santri, nanti segala sesuatu yang kita persembahkan ke Allah, kita abdikan ke Allah, pasti sesuatu yang harus bermutu. Bermutu itu bahasa santri itu ikhlas. Ikhlasnya itu tulus. Tulus ya itu tadi murni. Nah selain tulus, ikhlas atau bahasa orang bercinta itu setia. Itu ikhlas. Nah, saya bisa menafsiri kayak gini, menjelaskan sini itu kalau tidak dikasih pemahaman oleh Allah tidak bisa dengan bahasa kayak gini. Di kitab itu nggak ada itu bahasa kayak gitu, nggak ada. Wong tulus kok ikhlas kok dimaknai setia. Bagi orang setia, bagi orang bercinta itu setia. Setia itu hatinya tulus ke dia. Walaupun mata kita ini nengok sesuatu yang lebih beautiful yang lain, lebih jamil yang lain, lebih elok, mengindah yang lain, tapi tetap kita satu ke situ ya, setia itu ikhlas. Tidak menduakan dia, tidak menduakan, tidak membandingkan atau memperbandingkan dia dengan ini, tapi satu dia daripada istri. Itu namanya setia itu sudah, hatinya sudah ke lain hati, ya kan? Itu gambaran ikhlas. Lah ini biasanya ustaz-ustaz itu juga jarang yang mengupas menjelaskan yang masalah mendasar kayak gitu. Karena memang dasar pemahamannya dia ini terbatas dari sekedar informasi gitu.
nggak dari rasa. Itu tuh dari ilmu hikmah, dari rasa. Kalau dari informasi atau dari pengetahuan yang kita baca, yang kita dengar atau kita baca, ya terbatas. Itulah yang saya bilang tadi bahwa pendengaran, penglihatan manusia itu terbatas. Nah, hati manusia kok ada yang sampai segitu, kadang ilmunya sampai Imam Ghazali, Imam Syafi'i itu seperti itu menunjukkan sifatnya Allah yang diwujudkan ke manusia. Tapi banyak manusia yang bisa mencerna. Nah, kalau tidak dari Allah, dari mana sumbernya? Tidak mungkin ngarang dewek Imam Ghazali dan Imam Syafi'i itu sesuai dengan kenyataan, dengan hakikat, dengan ayat Al-Quran, dengan hadis Nabi. Tidak mungkin. Ternyata beliau-beliau itu memahami seperti itu kan memang tinggi, tidak sekedar punya guru. Tuh, beliau itu sudah layak disebut walaupun dia tidak berguru seandainya pun. Gurunya para guru itu. Gitu loh. Karena dia langsung dari Allah. Makanya ada perumpamaan itu wajar. Misalnya Imam Ghazali itu zaman Nabi, zaman sebelum Rasulullah, itu dia itu layak jadi Nabi. Iya. Iya. Kan arwahnya dalam alam arwah dulu pernah Imam Ghazali ini dipanggil oleh Rasulullah, didatangkan suruh. Nah, cerita-cerita kayak itu dianggap cerita tahayul. Itu dipanggil di sana? Iya, kan ceritanya kan gini. Rasulullah itu mengeluarkan hadis, ulama itu kamisli Rasul apa Nabi Bani Israil. Jadi ulama saya, ulama umat saya itu setara dengan nabinya para Bani Israil. Disanggah oleh orang. Kok iso? Tidak percaya aku, kata Nabi Musa. Nabi Musa itu orangnya kan kritis. Tidak percaya. Coba, saya tidak percaya, tak panggil salah satu umat saya, arwahnya umat saya. Panggillah Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali ditanya, dihadapkan kepada Nabi Musa, Rasul Allah. Ditanya oleh Nabi Musa, kamu ini siapa? Tanya. Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dan Nabi Musa komentarnya gini, lo kamu ini ditanya nama kok jawabnya panjang begitu. Ya sama juga dengan Nabi Musa. Dulu ketika ditanya oleh Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang kau genggam itu Nabi Musa? Jangan kok jawabnya gitu kan. Hiya qala hiya asoya atawakka'u 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghunami wa liya fiha ma'arifu ukhra. Kok jawabnya kok sampai panjang sepanjang 30.000 km. Kalau bahasa Indonesia ya kan. Jawabnya kok panjang ditanya ini tinggal jawab tongkat gitu aja Pak. Sama kan. Nah, itu bukti bahwa yang diucapkan Rasulullah itu benar. Makanya sodaqah Rasulullah. Wah, populer itu kalau makanya tuh ada kaitan kayak gitu. Dohir sama batin itu nyambung. Iya, itu jelas-jelas ada runtutan itunya kok, ada runtutan ceritanya atau riwayatnya. Kan itu membuktikan 50-50, apa namanya, satu-satu lah. Nabi Musa jawab kayak gitu. Imam Ghazali jawabnya juga gitu. Ana Muhammad, saya ini namanya Muhammad bin Muhammad. Bapak saya Muhammad, mbah saya atau datuk saya namanya Muhammad. Mau ditanya nama kok kamu jawabnya segitu, kata Nabi Musa. Komentarnya. Dan jenengan juga gitu dulu Nabi Musa mau ditanya oleh Allah, "Wa matilka biyaminika ya Musa?" Apa yang kau pegang itu wahai Musa? Jenengan jawab, "Qala hiya." Nabi Musa menjawab, "Hiya asoya." Ini adalah tongkatku. Atawakka'u 'alaiha wa ahusyu biha ma tatawakka'u 'alaiha. Saya ini berpegang betul pada dia untuk saya jalan biar saya tidak jatuh ya apa. Kok jawab ada keterangan di belakangnya itu loh. Kan sama juga jawab, saya jawab kayak gitu, jenengan jawabnya gitu juga kata dia. Jadi setara ilmunya. Betul kata Rasulullah. Betul kata Rasulullah. Tidak ngawur Rasulullah itu, walaupun cuma hadis yang mengatakan cuma gitu, kecil. Malah wong saya kalau mikiri masalahnya ada ulama, laul ulama, insan itu kalau haim gitu, mana masuk akal hamian gitu. Wong ini ada saja malah pas banyak orang seperti hewan. Ibaratnya kalau hewan ada yang orang tua makan anaknya.
Kalau manusia ada. Itu adanya ulama apalagi tidak ada. Ngono lho logika saya. Begitu ada hewan. Malah dan persis ya hewan ini ya. Ini ulama banyak ya. Masih ada kok, masih ada orang-orangnya kayak itu.